Halo adik-adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan petang ya. Di jam berapapun kalian menonton, kakak akan melanjutkan pembahasan yang kemarin ya. Untuk kelas PTKB kemarin kakak membahas itu dari nomor 30 ya sampai nomor 45. Nah, karena bimbingan sudah selesai, tapi kakak masih ada tanggung jawab buat kalian ya, karena masih ada sisa pembahasan di sini ya. Jadi akan kakak bahas lanjutan kemarin. Jadi dari nomor 46 sampai 65 ya, 65. Oke, langsung kakak bahas saja dari nomor 46. Diketahui X sama dengan 0,17% dari 349 dan Y sama dengan 0,354% dari 170. Dari ini berarti dikali ya, berarti X sama dengan 0,17% dikali 349. Kalau Y juga sama, tinggal dikali 0,354% dari 170, berarti 0,354% dikali 170. Nah, pembahasannya seperti ini ya. Nah, di sini sebentar kakak buat dulu coretan ya. Oke. Nah, di sini 0, dari yang X dulu ya. Nah, dari yang X dulu 0,17 ini kan sama saja dengan 17 per 100 ya. 0,17 ini sama saja dengan 17 per 100. Terus persennya kakak taruh di belakang ya. Soalnya kan ini perkalian juga. A kali B kali C sama saja dengan B kali A kali C, sama saja dengan C kali B kali A, bebas ya, karena perkalian. Boleh diatur sebebas mungkin selama itu perkalian. Jadi persennya kakak taruh di belakang ya. Jadi 17 per 100 dikali 349 dikali persen ya. Karena persen ini kan punyanya sendiri ya, bukan punyanya 0,17, karena bentuknya perkalian ya. Lanjut, tinggal kakak kali ini ya, tinggal kakak kali, berarti 17 kali 349 per 100 ya. Nah, terus bentuknya seperti ini aja ya, 17 kali 349 per 100% ya. Soalnya nanti ada kesamaannya kok ya. Nah, perhatikan terus yang Y, 0,354% dikali 170. Nah, sama kayak tadi. Yang tadi kan 0,17 yang kakak ubah ya. Ini kakak ubahnya 0,354. 0,354 ini sama saja dengan 354 dibagi 1000. Kenapa dibagi 1000? Karena ini kan 3 digit di belakang koma. Jadinya kan dibagi 1000 dikali 170 dikali persen ya. Jadi persennya juga sama, kakak taruh di belakang. Soalnya kan biasanya kalau persen itu ditaruhnya paling belakang ya. Terus kakak lanjutkan lagi. Ini kan bisa dicoret ya nolnya. Ini dicoret nolnya, ini dicoret nolnya. Jadinya sisa 354 kali 17 per 100 ya. Terus 17 yang ini ya kakak pindah aja posisinya ke depan ya. Jadinya Y sama dengan 17 kali 354 per 100. Nah, persen ya. Nah, di sini ada kesamaan kan ya. Di sini ada 17 per 100. Di sini juga ada 17 per 100 ya. Jadi kita cara melihat mana yang paling besar cukup dari 349 dan 354 ya. Besaran 349 atau besaran 354? Besaran 354 ya. Berarti besaran nilai Y-nya ya daripada nilai X-nya. Berarti Y lebih dari X atau X kurang dari Y ya. Jadi kakak ulang ya. Karena di sini sama-sama 17 per 100, kita cukup melihat nilai yang paling besarnya dari 349 dan 354-nya saja. Besaran 349 atau 354? Besaran 354 ya. Jadi yang paling besar adalah nilainya yang Y. Berarti Y lebih dari X atau X kurang dari Y, karena X-nya yang paling kecil.
Oke, nomor 46 jawabannya. Kita lihat dulu di opsi jawaban. Yang pasti C salah ya. Kenapa C salah? Karena X dan Y-nya berbeda ya, nggak sama. Terus D 2X sama dengan Y. Apakah benar? Ya, salah juga ya. 2X sama dengan Y. Kalau kalian kalikan, hasilnya ruas kiri dan ruas kanan berbeda. Terus yang E, X sama dengan 3Y, benar nggak? Ya, salah juga ya. Karena ruas kiri dan ruas kanannya berbeda. Jadi yang C dan D, C, D, E ini, oh yang C udah pasti salah ya. Yang D dan E ini bisa kalian cek sendiri ya. Kalian lihat, kalian kali. Ini kan 2 kali X ya, berarti 2 dikali dengan 17,349 per 100%. Sama nggak dengan ruas kanannya? Dan juga yang E juga sama. Kalau misalnya berbeda berarti ya itu bukan jawabannya ya, kalau kalian mau mengeceknya. Jadi jawabannya antara A dan B. Tadi kita dapatnya apa? X kurang dari Y atau Y lebih dari X. Yang ada yang apa? Yang ada yang B ya, berarti nomor 46 jawabannya yang B. Ya, seperti itu. Nah, bisa kalian catat ya adik-adik pembahasannya. Oke, seperti itu. Oke, itu nomor 46. Kita lanjutkan ke nomor 47 ya. Perbandingan volume bola awal dengan akhir jika jari-jarinya diubah menjadi 2 kali semula adalah, oke, itu sangat mudah ya. Jadi nanti tinggal volume bola awal dibagi volume bola akhir ya, atau dimisalkan aja volume bola awalnya itu V1, volume bola akhirnya itu V2 ya. Nah, seperti ini. Tadi volume bola awalnya V1 ya. Nah, ini V1, ini yang volume bola awal. Oke, bagus sekali tulisan kakak di sini. Nah, jadi ini volume bola awalnya ya tadi. Kakak misalkan dengan V1. Terus yang volume bola akhir kakak misalkan dengan V2. Nah, tadi yang volume akhirnya apa? Jari-jarinya menjadi 2 kali semula. Berarti pada bagian R ini ya, kita ganti dengan 2R ya. Kan rumusnya V1 4, ini rumus itu ya, rumus bola, volume bola. Rumus volume bola kan 4/3 PR pangkat 3. Nah, terus pada volume akhir atau volume 2-nya, R-nya di sini kita ubah jadi 2R. Jadi rumusnya kayak gini. 4/3 kali Pi kali, kan di sini dikali R pangkat 3 ya. R-nya kita ganti dengan 2R. Berarti 2R pangkat 3. Ya, jadi volume 2-nya sama dengan tinggal dikali. 4/3 kali Pi 2 pangkat 3 8 kali R pangkat 3. Nah, jadinya ini V2-nya ya. Jangan diotak-atik. Nah, kita langsung membaginya ya. Kan katanya tadi perbandingan volume, berarti V1 banding V2. V1-nya apa? 4/3 kali PR pangkat 3 yang ini. Ya. Terus volume 2-nya 4/3 kali Pi kali 8 kali R pangkat 3. Nah, di sini yang sama kita coret ya. Ini coret, ini kita coret, ini kita coret, ini kita coret. R pangkat 3 kita coret. Sisa apa? Yang atasnya kan habis ya, berarti kan sisa 1. Berarti sisa 1/8. 1/8 ini sama saja dengan 1/8. Nah, seperti itu ya. Sangat mudah kan nomor 47. Jadi nomor 47 jawabannya 1/8 itu yang C ya, 1/8. Nah, bisa kalian catat pembahasannya di sini.
Oke, seperti itu ya adik-adik. Kakak lanjutkan ke nomor 48 ya, 48. Rata-rata berat badan 6 orang murid perempuan adalah 48 kg ya. Jika berat badan murid perempuan paling ringan adalah 44 kg, maka berat badan maksimal murid perempuan yang paling berat adalah, oke, untuk pembahasannya seperti ini. Jadi kalian cari dulu total berat badan semuanya ya. Rata-rata berat badan 6 orang murid kan 48 kg, berarti kita cari dulu total berat badannya, yaitu 6 dikali 48 ya. Tinggal dikali yang di sini ya, buat dapat total berat badannya. Jadi 6 kali 48 dapat 288. Nah, terus kita cari total berat paling ringannya berapa ya. Kan di sini katanya jika berat badan murid perempuan paling ringan adalah 44 kg, berarti di sini kan 44 kali 5. Kenapa dikali 5? Karena kan tadi ada 6 orang siswa. Ya, ada 6 orang siswa, pasti ada satu siswa yang tertinggi berat badannya. Jadi nanti di sininya dikali 5 ya, dikurang 1. Karena ada satu siswa yang dengan berat badan paling besar, paling tinggi. Makanya di sininya 44 kali 5, bukan 44 kali 6 ya. Jadinya 44 kali 5 dapat 220. Berarti berat maksimal paling beratnya ya, tinggal dikurang aja total yang 6 siswa ya, dikurang dengan total berat paling ringan, yaitu 288 dikurang 220 dapat 68 kg. Nah gitu ya, mudah saja. Nomor 48 bisa kalian catat adik-adik. Oke, seperti itu adik-adik. Kakak lanjutkan ke nomor 49 ya. Suatu bilangan jika dikuadratkan lalu ditambah 5, suatu bilangan jika dikuadratkan lalu ditambah 5, maka hasilnya akan 8 lebihnya dari 2 kali bilangan tersebut. Nah, jika bilangan tersebut adalah bilangan positif, maka bilangan yang dimaksud adalah, berarti yang A, B, C ini pasti salah ya. 0 itu bukan bilangan positif. 0 itu bilangan netral. Min 3, min 1 itu bilangan negatif. Jadi jawabannya antara D dan E ya. Nah, berarti tadi kita ubah dulu ke dalam bentuk model matematika ya kalimatnya ini. Jadi nomor 49 ya. Kakak misalkan dulu suatu bilangannya itu sama dengan X ya. Jadi dimisalkan dulu suatu bilangannya sama dengan X. Nah, terus katanya tadi suatu bilangan jika dikuadratkan lalu ditambah 5, suatu bilangannya dikuadratkan, berarti X kuadrat tambah 5 ya. Seperti itu. Lalu maka hasilnya akan 8 lebihnya. Berarti nanti ditambah 8 ya. Di sini tambah 8. Ya. Tambah 8 dari 2 kali bilangan tersebut. 2 kali bilangan tersebut kan berarti 2X ya. Nah, gini maksudnya ya. Maksud kalimat selanjutnya tadi, hasilnya kan bentuknya sama dengan ya, akan 8 lebihnya dari 2 kali bilangan tersebut. Akan 8 lebihnya dari 2 kali bilangan tersebut. Itu sama saja dengan 2X tambah 8. Nah seperti itu. Nah ini pasti ujung-ujungnya ke bentuk persamaan kuadrat. Jadi 2X dan 8 ini plus 8 ini pindah ke ruas kiri semua. Jadinya X kuadrat min 2X ya, karena ini kan positif ya, pindah ke ruas kiri jadi negatif. Plus 5 dikurang 8. Plus 5 kurang 8. Ya pokoknya kalau pindah ruas tandanya berubah ya, dari positif jadi negatif atau dari negatif jadi positif. Sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena 2X tambah 8 kita pindahkan semuanya ke ruas kiri. Jadinya kan ruas kanannya habis ya, sisa 0. Nah tinggal kita operasikan. Yang bisa dioperasikan cuma 5 kurang 8 ya. 5 kurang 8 dapat negatif 3. Jadinya X kuadrat min 2X min 3. Nah kita faktorkan yang ini. Ya cara pemfaktorannya pasti bisa kalian ya.
Karena ini X kuadrat berarti ini X. Terus kalian cari, kalau dikali hasilnya min 3 ya. Kalau dikali hasilnya min 3. Terus kalau dijumlahkan ya. Kalau dikali hasilnya min 3, kalau dijumlahkan hasilnya min 2 ya. Jadi kalau dijumlahkan hasilnya min 2. Nah, apa bilangannya? 1 dan min 3 ya. Kenapa? Karena 1 dikali min 3 dapatnya berapa? Min 3. Terus 1 tambah min 3 dapatnya berapa? Min 2. Ya, samakan ya dengan yang di sini. Nah, jadinya di sininya plus 1 dan min 3, atau di sininya min 3, sininya plus 1, bebas. Jadi nilai X-nya ada 2 ya. X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 3. Yang memenuhi yang mana? Yang ini. Kenapa? Karena mintaannya X-nya positif ya. Yang bernilai positif. Ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena nilai X-nya negatif. Jadi nomor 49 X-nya sama dengan 3. Jawabannya yang E ya. Nah, pembahasannya seperti ini. Bisa kalian catat adik-adik. Oke, itu nomor 49. Kakak lanjutkan ke nomor 50 ya. Nomor 50. Andi naik sepeda dari kota Jogja ke kota Solo yang berjarak 65 km dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam. Jadi kecepatan si Andi ini dia 30 km per jam ya. Sedangkan Benny juga bersepeda dari kota yang sama. Nah, karena dari kota yang sama berarti jaraknya juga sama ya. Jaraknya juga 65 km. Terus kecepatan si Benny ini 25 km per jam. Berarti kecepatan si Andi ya. Nah, karena si Andi kan 65. Masalah. Karena si Andi kan 30 km per jam. Nah, mereka berangkat pada waktu yang bersamaan. Oke, mereka berangkat pada waktu yang bersamaan. Dan setelah menempuh perjalanan 2 jam, si Andi beristirahat. Kenapa Andi beristirahat? Karena kan yang pasti Andi duluan kan ya. Soalnya kan si Andi dia kecepatannya 30 km per jam. Berarti si Andi duluan yang istirahat. Dan setelah menempuh perjalanan selama 2 jam, Andi beristirahat sambil menunggu si Benny. Berapa lama Andi menunggu Benny? Oke, pembahasannya seperti ini. Tadi kita tulis dulu jaraknya ya. Jarak mereka kan sama, 65 km dari Jogja ke Solo. Nah, terus kecepatan si Andi 30 km per jam. Kecepatan si Benny 25 km per jam. Nah, sampai yang si Andi istirahat tadi, Andi menempuh waktu selama 2 jam kan. Nah, berarti kita bisa mencari jarak si Andi sampai istirahat yang 2 jam tadi, jarak yang sudah dia tempuh berapa ya. Jadi jarak yang sudah ditempuh si Andi adalah 60 km. Dapat dari mana 60 km, Kak? Tadi kecepatan si Andi berapa? 30 km per jam. Terus selama 2 jam. Rumus jarak apa? V kali T ya. Atau gini aja paling mudahnya. Kan kecepatan Andi 30 km per jam. Andi menempuh waktu selama 2 jam. Berarti waktu yang ditempuh Andi 30 kali 2. Dapat 60 km. Nah, 60 km ini nanti yang akan ditempuh sama si Benny ya, biar bertemu sama Andi. Terus
Kita hitung juga ya, selama 2 jam si Benny itu menempuh berapa kilometer. Nah, jadi Benny menempuh perjalanan selama 2 jam itu, jarak yang dia tempuh adalah 50 km. Dapat 50 km dari mana? Dari kecepatan Benny. Kecepatan Benny tadi berapa? 25. Terus waktu yang sudah berjalan adalah 2 jam. Berarti 25 kali 2 dapat jarak yang ditempuh selama 2 jam oleh si Benny adalah 50 km. Ya. Nah, sisa berapa biar dia bisa ketemu sama si Andi? Sisa 10 km ya. Karena kan si Andi jarak yang sudah dia tempuh kan 60 km selama 2 jam. Terus si Benny selama 2 jam menempuh jarak 50 km. Berarti sisa 10 km jarak yang untuk ditempuh si Benny ya, untuk bertemu Andi. Nah, yang ditanyakan itu kan waktu nunggunya ya. Nah, waktu nunggunya, waktu dalam 10 km itu yang dapat ditempuh. Nah, kita bisa menggunakan rumus T. Rumus T apa? Jarak dibagi kecepatan. Ya, jarak dibagi kecepatan. Oke, tadi sampai T ya. Rumus T tadi apa? Jarak dibagi kecepatan. Ini kan tadi S-nya ya. Ini S sisa tadi. Sisanya kan 10 meter ya, ini S-nya. Terus ini apa? Kecepatan. Ya, ini kecepatan siapa? Kecepatan si Benny-nya ya. Kecepatan si Benny. Kecepatan si Benny. Tahu kakak tulis VB aja ya. Nah, tadi sisa jaraknya berapa? 10 km. Berarti 10 dibagi kecepatan Benny-nya berapa? 25. Jadi 10 per 25. Jadi T-nya 10 per 25 jam. Nah, biar lebih enak kita ubah ke dalam waktu menit ya. Jadinya 1 jam berapa menit? 60 menit. Jadinya 10 per 25 dikali 60 menit ya. Nah, 10 per 25 nya kakak sederhanakan ya. Dibagi dengan 5. Ini dibagi 5. Ini dibagi dengan 5 juga ya. Ini bagi 5. Ini dibagi 5. 10 bagi 5 2. 25 bagi 5 5. Dapat 2 per 5 dikali 60 ya. Lalu 60 bagi 5 berapa? 12. Terus jadinya kan 2 kali 12 ya. 2 kali 12 dapat 24 menit. Jadi T sama dengan 24 menit. Jadi waktu Benny sampai untuk bertemu si Andi ya 24 menit. Atau si Andi menunggu si Benny sampai ketemu dia adalah 24 menit. Jadi jawabannya adalah yang A ya, 24 menit. Nah, pembahasannya seperti ini adik-adik bisa kalian catat ya. Oke, seperti itu adik-adik. Oke adik-adik, kakak lanjutkan ke nomor 51 ya. 51. Diketahui selisih panjang rusuk dua buah kubus adalah 5 cm.
meter ya. Jika luas permukaan kubus yang lebih kecil adalah 1944, maka volume kubus yang lebih besar adalah, oke, pembahasannya seperti ini. Jadi kakak tulis kayak gini ya. Tadi kan katanya apa? Selisih 2 buah rusuk kubus adalah 5. Jadi kakak misalkan aja ya, rusuk kubus 1 itu S1, rusuk kubus 2 itu S2. Jadi kakak tulis gini, S1 kurang S2 sama dengan 5. Selisih kan ya, kalau selisih kan dikurang. Berarti kalau S1 kurang S2, besaran yang mana? Besaran yang S1. Jadi S1 lebih S1 lebih dari S2 ya. Kenapa? Kenapa S1-nya yang lebih besar? Ya. Kalau misal S1-nya lebih kecil, berarti kan di sini negatif kan? Ya, bilangan besar dikurang dengan bilangan kecil, hasilnya bilangan positif. Kalau bilangan kecil dikurang dengan bilangan besar, berarti kan hasilnya negatif kan ya? Berarti di sini S1 ini adalah yang besar ya, yang kubus besar. Terus yang S2 ini yang kubus kecil. Ini kubus kecil. Terus katanya tadi diketahui lagi luas permukaan kubus yang kecil tadi yang S2 yang kubus 2 adalah 1944 ya. 1944. Jadi kita menggunakan rumus luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus itu apa rumusnya? 6 kali S kuadrat. Jadi 6 kali S kuadrat sama dengan 1944 ya. 1944 ini luas permukaannya ya. Jadi 6 kali S kuadrat sama dengan 1944. Terus yang 6 ini pindahkan ke ruas kanan ya. Jadinya dibagi 1944. Jadi di sininya nanti 1944 dibagi 6. 1944 dibagi 6 dapat 324 ya. Terus kan di sini nanti kuadratnya pindah ke ruas kanan ya, jadinya akar. Jadinya di sini S sama dengan akar 324 ya. S-nya sama dengan akar 324. Akar 324 berapa? 18. Jadi S-nya sama dengan 18. Jadi S ini adalah yang S2-nya ya. Karena kan ini tadi luas permukaan kubus kecil. Berarti S-nya ini adalah S2. Nah, kita dapat S2-nya. S2-nya sama dengan 18. Bisa kan kita nyari S1-nya? Pakai yang ini. Kan S1 kurang S2 sama dengan 5. Berarti S1 sama dengan 5 tambah S2 ya, pindah ruas ini. Jadinya S1 sama dengan 5 tambah S2. S2-nya tadi kan sudah kita dapat ya. S2-nya sama dengan 18. S2-nya sama dengan 18 tadi. Jadinya kita dapat S1-nya sama dengan 5 tambah 18, 23. Nah, kita dapat panjang rusuk kubus satunya adalah 23. Yang ditanyakan tadi apa? Volume kubus yang besar. Berarti volume kubus 1 ya. Volume kubus 1. Volume kubus rumusnya apa? S pangkat 3. Nah, tadi S-nya tadi S1 ya. S1-nya 23. Jadinya 23 pangkat 3. 23 pangkat 3 berapa? 12167. Nah, ini tips juga dari kakak. Kalau misal satuannya beda semua ya. Nomor 51 ini kan satuannya beda semua ya. Jadi tinggal kalian kalikan aja satuannya di sini. Tinggal kalian kalikan aja satuannya. Nah, di sini kan 23 ya, satuannya 3. 3 pangkat 3 berapa? 2, 7. Satuannya 7. Berarti cari opsi yang jawabannya satuannya 7, yaitu yang C ya. Ini untuk yang kasusnya opsi jawabannya satuannya beda semua ya. Baik adik-adik, kita lanjutkan ke nomor 52 ya. Ke nomor 52. Sini harga 5 kg buah rambutan dan 3 kg buah salak adalah 76.000. Jika harga 2 kg buah rambutan dan 7 kg buah salak adalah 100.000.
Berapakah harga 1 kilogram buah salak? Oke. Ini kita bisa pakai permisalan saja ya untuk nomor 51. Oke, ini untuk yang nomor 51 tadi ya. Oh ya, 52 yang kita bahas. Nah, untuk nomor 52 kita pakai permisalan. Jadi rambutan kakak misalkan dengan X, salak kakak misalkan dengan Y. Jadinya kan kalau ditulis 5 kg buah rambutan dan 3 kg buah salak adalah 76.000. Berarti kalau ditulis ke dalam model matematika, 5x plus 3y sama dengan 5x plus 3y sama dengan 76.000 ya. Ya. Oke, kakak ulang ya. X tadi rambutan ya per kilogram. Rambutan 1 kilogram, salak itu Y itu salak per kilogram atau per 1 kilogram ya. Terus yang kalimat kedua, 2 kg rambutan dan 7 kg salak. Berarti kalau ditulis 2x tambah 7y sama dengan 100.000 seperti ini ya. Terus yang ditanyakan adalah harga 1 kg buah salak. Berarti yang ditanyakan adalah Y ya. Karena Y tadi kan 1 kg salak ya, salak per kilogram. Karena yang ditanyakan yang Y, kita bisa langsung mengeliminasi yang X ya, biar langsung dapat Y. Nah, di sini kalian perhatikan X bisa dieliminasi kalau koefisiennya sama. Ini koefisien persamaan satunya 5, ini koefisien persamaan 2 yang X-nya adalah 2. Ini sama enggak? Ya, beda kan ya koefisiennya. Biar koefisiennya sama, kita buat. Jadi yang persamaan pertama kita kali dengan 2. Kenapa dikalikan dengan 2? Karena yang persamaan 2 koefisien X-nya adalah 2 ya. Jadi dikali 2 semua dapat 5x kali 2 dapat 10x ya. 3y kali 2 dapat 6y. 76.000 kali 2 dapat 152.000. Nah, terus yang persamaan 2 kita kali dengan 5. Kenapa dikali dengan 5? Karena persamaan 1 koefisien X-nya adalah 5 ya. Jadi kita kalikan dengan 5. 2x kali 5 dapat 10x. 7y kali 5 dapat 35y. 100.000 kali 5 dapat 500.000. Nah, sudah sama kan ya? Di sini koefisien X-nya persamaan 1 dan 2 sama-sama 10. Nah, karena sudah sama seperti ini bisa kita eliminasi ya yang variabel X-nya. Tinggal dikurang ya. 10x kurang 10x habis. Jadinya sisa yang Y. 6y kurang 35y dapat min 29y. Sama dengan 152.000 dikurang 500.000 dapat minus 348.000. Nah, di sini ruas kiri dan ruas kanannya sama-sama negatif, bisa dicoret. Jadinya sisa 29y sama dengan 348.000. Nah, karena yang kita cari y-nya berarti 348.000 dibagi 29 dapat 12.000. Nah, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah yang 12.000. Baik, adik-adik, kakak lanjutkan ke nomor 53 ya. Nah, 53, 54, 55 itu ke dalam soal pola bilangan ya. Nah, di sini yang nomor 53 4, 4, 8, 2, 4, 9, 6. Kalian cari dulu polanya seperti apa ya untuk nomor 53. Nah, nomor 53 itu polanya seperti ini dia. 4 ke 4 kali 1 ya. 4 kali 1 4. 4 kali 2 8. 8 kali 3 24 ya. 24 kali 4 dapat 96. Jadi polanya dia dikalikan dengan angka berurutan ya, dari angka 1. Jadi 96 ke sini dikali 5 ya. 96 kali 5 dapat 480. Berarti ke sini lagi dikali dengan 6 ya. 480 dikali 6 dapat 2880. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A ya. 480 2880. Lanjut ke nomor 54.
Nomor 54 di sini min 3, 2, 3, 8, 9, 14, 15, 20. Yang ditanyakan dua pola selanjutnya setelah angka 20. Nah, jadi polanya seperti ini. Dari yang min 3 dia polanya ditambah 5 ya. Terus 2 ke 3 tambah 1. Jadi sini min 3 tambah 5 dapat 2 ya. 2 tambah 1 dapat 3. Terus tambah 5 lagi dapat 8. 8 tambah 1 dapat 9. 9 tambah 5 14. 14 tambah 1 15. 15 tambah 5 20. Berarti ke titik ini dia tambah 1 ya. 20 tambah 1 dapat 21. Terus 21 ke titik-titik ini tambah 5 dapat 26. Jadi pola selanjutnya adalah 21 dan 26. Jawabannya yang C ya. Nah, yang C. Lanjut ke nomor 55. Jadi nomor 55 ini yang C, F, I, O ini lebih enak kakak ubah ke dalam bentuk angka ya. Jadinya 3, 6, 9, dan 15. Nah, dapat 24 ini caranya gimana? Nah, ini namanya adalah pola Fibonacci ya, pola Fibonacci. Nah, pola Fibonacci. Pola Fibonacci itu gimana? Dia ditambah dengan angka yang di depannya ya. Jadi 3 tambah 6 dapat 9. Terus 6 tambah 9 dapat 15. Berarti yang 24 ini gimana? 9 tambah 15 dapat 24. Nah, 24 itu adalah urutan huruf X ya. Urutan alfabet yang ke-24 adalah X. Jadi nomor 55 jawabannya yang B. Nah, lanjut ke nomor 56. Di sini sementara dokter adalah wanita. Nah, ingat, sementara itu dia ekuivalen atau setara atau sama dengan sebagian dan beberapa. Ya. Sebenarnya banyak ya. Sementara, sebagian, beberapa, ada, tidak semua itu ekuivalen atau setara kalimatnya. Nah, terus semua wanita suka berbelanja. Nah, kalau sebagian nih kita anggap sebagian ya sementara ini. Sebagian ketemu semua, jawabannya adalah sebagian. Tapi di opsi jawaban sini beberapa ya. Nah, jadi jawabannya antara C dan D. Yang A, B, dan E ini salah ya. Karena kalau sebagian atau sementara ketemu semua, jawabannya adalah sementara atau beberapa atau sebagian. Jadi antara C dan D. Terus kenapa yang C salah? Nah, di sini katanya apa? Beberapa dokter tidak suka berbelanja. Ya, salah ya. Kenapa? Sebagian dokter kan wanita, sedangkan semua wanita suka berbelanja. Berarti nggak mungkin dokter tidak suka berbelanja ya, yang beberapanya. Soalnya di sini semua wanita suka berbelanja. Ya. Terus yang D, beberapa dokter suka berbelanja. Ya benar ya, karena beberapa dokter adalah wanita dan semua wanita suka berbelanja di sini di premis kedua. Jadi nomor 56 jawabannya yang D ya. Baik, kakak lanjutkan ke nomor 57. Nah, di sini unsur X terbakar jika dan hanya jika unsur Y terbakar. Ingat, jika dan hanya jika dia berlaku kebalikan ya. Maksudnya gini, X akan terbakar jika Y terbakar. Bisa juga terbalik, unsur Y terbakar jika X terbakar ya. Jadi bisa bolak-balik. Kalau jika maka itu nggak bisa bolak-balik ya. Nah, di sini jika dan hanya jika berlaku bolak-balik. Jadi X akan terbakar jika unsur Y terbakar, atau Y akan terbakar jika X terbakar. Terus yang premis kedua, unsur Y akan terbakar
jika dan hanya jika unsur Z terbakar. Nah, ini juga sama. Jika dan hanya jika, ya, berarti berlaku bolak-balik. Ya. Y akan terbakar jika unsur Z terbakar. Berarti juga bisa Z akan terbakar jika Y terbakar. Nah, di sini premis terakhirnya adalah unsur Y terbakar. Karena unsur Y terbakar, berarti unsur X dan unsur Z juga pasti terbakar ya. Jadi jawabannya nomor 57. Jawabannya yang A. Ya. Lanjut nomor 58. Selin seorang teller bank. Jika Selin tidak telat, maka dia akan mendapatkan bonus. Semua teller bank tidak pernah telat. Ya. Di sini clue-nya ya, semua teller bank tidak pernah telat. Terus kan Selin seorang teller, berarti kesimpulannya apa? Selin mendapatkan bonus. Jadi nomor 58 jawabannya yang B ya. Tidak perlu dibahas lagi, ini sudah pasti. Ada pada premis 1, 2, dan 3 kesimpulannya. Oke, lanjut kita ke soal logika posisi ya. Ke soal logika posisi di sini. 6 orang yaitu Adol, Belly, Cakra, Delma, Eros, dan Fakri duduk di deretan kursi yang diberi nomor dari kiri ke kanan dengan nomor 1 sampai 6. Jadi seperti ini ya. Jadi kiri ke kanan dari nomor 1. Jadi seperti ini. Kiri nomor 1, paling kiri nomor 1, paling kanan nomor 6. Setiap orang menduduki satu kursi ya. Diketahui beberapa fakta, yaitu Adol hanya mau duduk di kursi nomor 3 atau 5. Jadi kan di sini si Adol bisa nomor 3 atau si Adol nomor 5. Lanjut. Belly hanya mau duduk bersebelahan dengan Eros. Nah, ini ya. Jadi Belly cuma mau duduk bersebelahan dengan Eros. Bisa Belly Eros, bisa Eros Belly ya, urutannya. Intinya si Belly hanya mau duduk sama Eros. Terus di sini Delma hanya mau duduk di kursi nomor 2, berarti D atau Delma sama dengan urutan kedua. Nah, terus di sini jika Adol, nih kakak garis bawahi ya, jika Aldo sudah mendapatkan tempat duduk ya. Jadi si Adol sudah duduk nih, berarti dia duduknya antara nomor 3 dan nomor 5. Nah, dan ternyata kursi nomor 3 rusak, berarti kan si Adol tidak duduk di nomor 3 ya. Karena apa? Nomor 3 rusak kan, berarti si Adol duduk pada kursi nomor 5 yang ini ya. Maka yang tidak mau duduk adalah, jadi kakak tulis seperti ini kan ya. Nah, kita tulis dulu. Si Adol dia pada nomor 5. Terus si Delma kan tadi nomor 2 ya. Nah, kakak tulis di sini Delmanya nomor 2. Terus nomor 3 kan rusak ya. Nah, nomor 3-nya rusak. Jadi di sini yang nggak dapat duduk siapa? Kita cuman cukup lihat yang berpasangan. Di sini ada nggak yang berpasangan? Ada, si Belly. Nah, si Belly dia cuman mau duduk bersebelahan dengan Eros. Oke, si Belly nomor 1 bisa nggak? Nggak bisa karena nomor 2-nya ada si siapa tadi? Delma. Terus si Belly bisa nggak duduk di nomor 4? Nggak bisa karena di nomor 3 kan rusak. Nomor 5 juga sudah ada si Adol. Terus mungkin nggak si Belly di nomor 6? Nggak mungkin karena nomor 5 sudah diisi sama si Adol. Berarti yang nggak mau duduk adalah si Belly. Si Belly. Jadi jawabannya yang D ya, si Belly tidak mau duduk. Jadi nomor 59 jawabannya yang D, dadu. Oke, kakak lanjutkan lagi adik-adik, nomor 60. Oke. Nomor 60, 5 orang siswa bernama Penny, Kila, Rika, Sulis, dan Toro ya. Jadi ada 5 anak di sini atau 5 siswa.
Catatan peminjaman buku di perpustakaan menunjukkan bahwa jumlah yang dipinjam Sulis tidak lebih banyak dibandingkan Rina dan Penny. Ya. Ingat di sini, Sulis tidak lebih banyak dibandingkan Sulis tidak lebih banyak dibandingkan Rika dan Penny. Ya. Ini kakak garis bawahi. Sulis tidak lebih banyak dibandingkan Rika dan Penny. Berarti apa maksudnya? Rika dan Penny lebih banyak daripada Sulis dan Penny ya. Berarti maaf, Rika dan Penny ini dia lebih banyak minjam buku dibanding dengan Sulis. Jadi kakak tulis di sini R lebih dari S dan P lebih dari S ya. Di sini P lebih dari S. Jadi kakak ulang ya. Sulis ya. Buku yang dipinjam Sulis tidak lebih banyak dibandingkan Rika dan Penny. Berarti Rika dan Penny ini dia lebih banyak meminjam buku daripada Sulis. Jadi kakak tulis di sini R lebih dari S dan P lebih dari S. Tapi di sini ingat ya, si Sulis bukan yang paling sedikit meminjam buku. Jadi kakak tulis di sini S bukan peminjam paling sedikit. Maksudnya bukan yang paling terakhir ya. Bukan yang paling sedikit. Bukan yang paling terakhir yang minjam buku paling sedikit urutannya. Terus di sini Toro lebih banyak dibandingkan Penny dan Kila. Berarti kalau kakak tulis T lebih dari P dan T lebih dari Q ya. Namun Toro selalu lebih sedikit dibandingkan Rika. Berarti lebih banyak si Rika ya daripada si Toro. Jadi kakak tulis R lebih dari T. Nah, di sini bila kelima siswa tersebut dicalonkan sebagai siswa yang aktif meminjam buku di perpustakaan, maka urutan kemungkinan pemenangnya adalah, jadi diurutkan dari yang paling banyak meminjam buku ya adik-adik ya. Jadi diurutkan dari yang paling banyak meminjam buku. Nah kita lihat aturannya di sini ya. Kan di sini ada dua aturan di sini. Ini aturan pertama, ini aturan kedua ya. Kita cek satu-satu. Dari yang opsi A, kenapa salah di sini? Jadi R lebih banyak daripada S, apakah benar? R berarti R duluan baru si S ya. Oke benar. Terus P lebih banyak daripada S, berarti P dulu baru S. Benar nggak ini? P dulu baru S. Oke benar. Terus kita lanjut ke aturan kedua. T dulu baru P. Di sini apa? P dulu baru T. Berarti yang A salah. Salahnya pada aturan kedua ya. Itu yang A salah. Terus yang B kita cek dari aturan yang pertama ya. R dulu baru S. Benar. Di sini R, di sini baru S. Terus P dulu baru S. Apakah benar? P dulu baru S. Oke, benar juga. Terus S bukan peminjam paling sedikit. Berarti S bukan yang terakhir ya. Berarti ini benar. Terus aturan kedua, T dulu baru P. Benar nggak ini? T dulu baru P. Benar. Terus T dulu baru Q. Benar juga. Terus R dulu baru T. Nah, berarti yang B benar ya. Jadi jawabannya yang B. Tapi kita cek yang C-nya. Yang C salah kenapa? Karena si Sulis di sini paling sedikit. Ya, ini salah pada aturan pertama. Soalnya S bukan peminjam paling sedikit. Berarti yang di sini Sulis harusnya bukan yang paling terakhir ya. Terus yang D. Di sini salahnya pada aturan yang pertama ya. Kan di sini P dulu baru S ya. Di sini S dulu baru P. Nah, salah. Terus yang E. Di sini salahnya pada aturan kedua yang R dulu baru T. Di sini T dulu baru R ya, itu. Jadi nomor 60 opsi jawabannya adalah yang B ya. Nah, lanjut ke nomor 61. Nomor 61 di sini pilihlah gambar yang mempunyai pola berikutnya. Jadi ini cukup dirotasi aja ya. Nah, yang pasti titiknya bertambah jadi 4 ya di sininya. Jadi jawabannya antara C dan D. Nah, yang D berarti jawabannya ya semuanya bisa kan, sama-sama 4 ya. Tapi yang paling tepat adalah yang C. Dia gambarnya kembali seperti semula, tapi yang bagian segi limanya titiknya full jadi 4 ya. Lanjut ke nomor 62. Nah, ini ada berhubungan ya
dari gambar 1 ke 2 hubungannya ini. Dicerminkan terhadap sumbu Y dan diputar 90 derajat ke kanan. Terus dari 2 ke 3 juga sama, dicerminkannya sama ya, terhadap sumbu Y juga, tapi diputar 90 derajat ke kiri. Terus dari 3 ke 4 ia juga sama, dicerminkan terhadap sumbu Y tapi diputar ke kanan. Jadi selang-seling ya. Berarti gambar kelimanya juga sama, diputar terhadap sumbu Y, dicerminkan terhadap sumbu Y dan diputar 90 derajat ke kiri. Dapat jawabannya yang A ya. Lanjut nomor 63. Ini mempunyai gambar yang polanya berbeda. Nah, ini nomor 63 langsung aja ya. Jawabannya adalah yang E. Kenapa yang E tidak ada perseginya? Yang A, B, C, D ini ada perseginya dia ya. Yang E nggak ada, berarti jawabannya yang E ya, yang polanya berbeda. Terus yang nomor 64. Nah, di sini. Nah, ini ya clue-nya. Jumlah gambar bangun di dalam sama dengan jumlah sisi di luar dikurang 2. Jadi maksudnya gini. Ini kan segi 5 ya. Nah, jumlah sisi luarnya adalah segi 5. Terus yang di dalam ini kenapa ada 3? Hitungannya gini. Jumlah sisi di luar dikurang 2. Jadi sisi di luarnya tadi ada 5. 5 kurang 2 berapa? 3. Jadi di dalamnya ada 3 bangun datar. Ya, seperti itu. Terus yang B, di sini segi berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Sisi di luarnya adalah 8. 8 dikurang 2 6. Jadi bangun datar yang di dalamnya ini ada 6. Seperti itu. Terus yang C. Ini kan segi 4. Nah, sisi di luarnya adalah ada 4 sisi. 4 dikurang 2 2, jadinya ada 2 bangun datar. Nah, yang D ini dia beda sendiri. Ini kan segitiga ya. Jadi ada 3 sisi di luar ya. Sisi di luarnya ada 3 sisi. 3 kurang 2 1. Seharusnya di sini 1 bangun datar aja. Di sini ada 2 bangun datar. Yang E ini ya sudah cukup penjelasan yang tadi ya. Ini kan segi 6. 6 kurang 2 4. Jadi di dalam bangun datarnya ada 4 buah sisi. Terus soal terakhir nomor 65. Ini cukup simpel. Hubungannya adalah ini dicerminkan terhadap sumbu X ya. Kalau sumbu X itu seperti ini ya. Nah, ini sumbu X kan. Nah, ini objek, ini objek. Nah, ini maksudnya dicerminkan terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu Y gini. Ini kan sumbu Y. Jadi di sini objek, ini pencerminannya. Nah, ini objek, ini pencerminannya, atau dibalik juga sama. Jadi ini dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, kalau terhadap sumbu X, nah jadi sumbu X-nya di sini ya. Nah, ini sumbu X dapatnya yang ini. Jadi sumbu X-nya di sini. Berarti dia arahnya ke bawah ya panahnya. Berarti nomor 65 jawabannya yang C. Oke, sudah selesai semuanya kakak bahas. Kalau misal ada yang mau kalian tanyakan, langsung PM kakak saja ya adik-adik. Kalau misal ada yang masih belum paham, biar nanti kakak jelaskan secara lebih rinci lagi ke kalian ya. Jadi sekian dulu. Jadi untuk paket soal BRB 2 sudah kakak bahas sampai habis ya. Nah, jadi sekian dulu pembahasan kakak kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.